Salam yang terhormat, Bapak Ihsan Basso selaku dosen mata kuliah manajemen rantai pasokan dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Sartiana Amul, NIM 184020088. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan peran IT dalam manajemen inventory. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen inventory. Manajemen inventory atau persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Dari materi yang berkaitan dengan peran IT dalam manajemen inventory, di sini saya akan membahaskan tentang integrasi teknologi informasi dan supply chain management atau SCM, studi kasus pada PT Cahaya Jawa Barat. Supply chain management atau SCM dapat digunakan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang memiliki value added. Aktivitas SCM di sini mulai dari pengadaan bahan baku, proses transformasi, hingga pendistribusian pada konsumen. Sebuah perusahaan perlu menganalisis dan menentukan partner dalam supply chain yang saling terintegrasi, dalam arti kedekatan dalam melakukan kolaborasi, termasuk information sharing. Teknologi informasi atau TI merupakan salah satu bagian yang terintegrasi dalam supply chain management atau SCM. Melalui teknologi informasi dapat diciptakan alur komunikasi yang jelas antara setiap kegiatan dan jaringan pendistribusian informasi yang berhubungan dengan para pelaku dari sistem tersebut. 1. Landasan teori. A. Supply chain management atau SCM. Supply chain management atau SCM merupakan salah satu konsep pengelolaan aktivitas produksi melalui integrasi yang terbentuk di antara pemasok atau supplier, pembuat atau produser manufaktur, penyalur atau distributor, gudang atau warehouse, dan penjual atau retail, serta konsumen, sehingga diperoleh suatu pola distribusi produk dengan jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi biaya dengan tetap meningkatkan pelayanan pada konsumen. Hubungan antar anggota SCM dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut: pemasok bahan baku atau supplier, manufaktur atau proses produksi, pergudangan atau warehouse, distribusi, retailer, dan konsumen. Pemasok bahan baku berfungsi sebagai penyedia bahan baku utama dan sarana pendukung proses produksi, seperti mesin, bahan pengemas, dos, dan sarana pendukung lain. Manufaktur atau produser dalam hal ini adalah industri pengolah makanan berfungsi mengolah hasil produk pertanian petani menjadi produk olahan, yaitu berupa minuman jus buah. Warehouse merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah namun sangat dibutuhkan sebagai perantara aktivitas industri menuju ke konsumen. B. Koordinasi supply chain. Ditingkatkan apabila setiap tahapan mengambil tindakan bersama-sama untuk meningkatkan laba total supply chain. Kurangnya koordinasi timbul karena setiap tahapan yang berbeda memiliki tujuan yang bertentangan atau terdistorsinya aliran informasi pada supply chain. Aliran informasi yang bergerak di dalam supply chain mengalami distorsi karena tidak semua informasi yang lengkap dibagikan kepada tahapan yang lain. C. Information sharing dalam SCM. Informasi adalah sekumpulan data yang sudah dikelompokkan, diolah, dan dikomunikasikan untuk kebutuhan yang masuk akal dan bermakna atau bermanfaat. Informasi merupakan decision support agar kebijakan yang diambil oleh sebuah pelaku usaha representatif dalam menanggapi kondisi yang dihadapi
Oleh karena itu, informasi yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan harus diperoleh pada saat yang tepat, secara cepat, dan memiliki kualitas yang baik. D. Manajemen konsep SCM. Keberhasilan penerapan SCM sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan para pemain SCM dalam mengikuti aturan yang ada. Untuk itu, diperlukan suatu manajemen yang dapat menjalankan SCM sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di samping itu, dengan digunakan IT dalam mendukung semua kegiatan, baik informasi maupun pergerakan produk, sistem informasi yang ada harus dijaga kebaruan maupun keamanan dan keandalannya. E. Sistem teknologi informasi atau TI dan SCM. Ketika mendiskusikan penggunaan TI dalam SCM, maka akan mengacu pada penggunaan sistem yang interorganisasi dan digunakan untuk information sharing atau pemrosesan yang melintasi batasan-batasan organisasi. Kompleksitas SCM telah memaksa perusahaan untuk menggunakan sistem komunikasi secara online. Sebagai contoh, internet dapat meningkatkan kesempurnaan dalam berkomunikasi melalui interaktivitas yang lebih besar antara perusahaan dan pelanggan. Dengan kata lain, TI dapat mengurangi biaya transaksi antara pembeli dan pemasok, serta menciptakan relasional yang lebih kooperatif dan menjaga hubungan antara pemasok dan pembeli menjadi lebih dekat. 2. Metodologi. 1. TI pada purchasing. Penggunaan TI dalam mengelola pembelian supply chain telah berkembang dengan cepat selama 10 tahun terakhir ini. Penelitian menunjukkan bahwa TI dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pengadaan, termasuk komunikasi dengan vendor, pemeriksaan harga, dan membuat pembelian dari katalog vendor. Negosiasi vendor juga dapat disederhanakan melalui penggunaan TI. Negosiasi face-to-face bisa dilakukan melalui TI yang meliputi penawaran, negosiasi, harga, dan perjanjian. 2. TI pada operasional. Penelitian telah memperlihatkan bahwa penggunaan TI yang paling populer pada era sekarang ini adalah komunikasi yang menyediakan sisa stok yang sudah dibeli pelanggan kepada vendor, atau pemberitahuan untuk menyediakan stok oleh perusahaan ke pelanggan. Hal ini dapat dibuktikan dalam kemampuan perusahaan untuk memberitahu pelanggan mengenai pengiriman pesanan yang delayed dan kondisi persediaan barang dalam rangka mengurangi lead time, pengiriman, dan persediaan barang. 3. TI pada customer relationship. Dengan cara memusatkan pada kepuasan pelanggan secara penuh, suatu perusahaan bisa meningkatkan proses mengirimkan layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Kepuasan dengan pelanggan dikendalikan secara bertahap di luar TQM. Manajemen kualitas keseluruhan. Dengan peningkatan saat ini melalui kecepatan TI telah menyiapkan perusahaan dengan kemampuan untuk menawarkan pelanggan lain dengan cara menghubungi perusahaan mengenai isu layanan dan mengintegrasikan pelanggan melalui information sharing untuk membawa manfaat yang besar kepada kedua belah pihak, yaitu pelanggan dan perusahaan. 4. TI pada vendor. Kepercayaan memainkan peran kunci dalam hubungan antar organisasi di mana TI memberikan fasilitas di dalamnya. Kepercayaan terjadi ketika suatu pihak percaya bahwa mitranya handal dan baik hati. Peningkatan kepercayaan kebutuhan antara mitra mengidentifikasikan sebagai satu elemen hubungan pemasok-pembeli yang cukup penting dalam SCM. Beberapa penelitian meyakinkan di mana hubungan pemasok-pembeli yang sukses dengan adanya hubungan tingkat tinggi dari information sharing. Kualitas dan kuantitas information sering mengacu pada tingkat kompleksitas informasi dalam berkomunikasi pada mitra dalam supply chain.
TI membuka kolaboratif ke arah efek yang positif terhadap hubungan internal perusahaan. 5. TI pada perusahaan. Pemakaian TI dalam konteks ukuran perusahaan dengan mengukur jumlah karyawan yang volume penjualan. Sejalan dengan diukurnya jumlah karyawan, perusahaan yang lebih besar lebih mungkin untuk menggunakan TI dalam berkomunikasi dengan pelanggan dalam status pemesanan dan untuk mengelola fungsi layanan kepada pelanggan. Setiap pelanggan dan setiap situasi tentu akan berbeda. Jika perusahaan sedang melayani satu pelanggan utama, kemudian mengkoordinir layanan lain, akan berbeda pula. Pada setiap situasi ada karakteristik lokal yang unik, khusus bisnis unik, dan cara melakukannya yang efektif. TI akan membuat seimbang antara keseragaman yang diinginkan dalam bisnis global dan lokal. TI juga mempunyai dampak besar terhadap peningkatan proses ini. Hasil dan pembahasan. Supply chain manajemen untuk pengelolaan produk-produk pertanian bukan merupakan sesuatu hal yang baru, terutama di negara maju seperti Jepang dan Amerika. Namun di Indonesia hal ini akan menjadi tanda tanya besar ketika SCM akan diaplikasikan. Untuk itu beberapa langkah penting harus dilakukan dalam menerapkan SCM, khususnya pada distribusi produk-produk pertanian. Pertama, gambarkan dengan rinci hubungan antara anggota-anggota dalam sistem SCM, terutama jenis hubungan dan aliran-aliran informasi, dan hubungan antara anggota-anggota dalam sistem SCM, termasuk jenis hubungan dan aliran-aliran informasi dan produk yang dibutuhkan. Kedua, gambarkan proses-proses bisnis yang ada di dalam SCM secara rinci. Hal ini berguna dalam menentukan ruang lingkup, terutama dengan digunakannya teknologi informasi sebagai urat nadi keberhasilan penerapan SCM. Ketiga, tentukan manajemen konsep SCM meliputi aturan main dan hal-hal yang harus diikuti oleh semua pemain yang berada di dalam SCM. Keberhasilan para petani di Jepang dan Amerika dalam menerapkan SCM ditentukan oleh kedisiplinan mereka dalam menjaga SCM dengan senantiasa mentaati aturan-aturan yang ada dan tentunya memanfaatkan teknologi informasi seluas-luasnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, maka dapat diberikan kesimpulan berikut ini. Kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal PT Cahaya maupun eksternal perusahaan. Internal perusahaan misalnya antara bagian marketing dengan produksi. Marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi. Perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba karena marketing menyepakati perubahan order dengan pelanggan. Eksternal perusahaan, misalnya antara supplier yang menginginkan pemesanan produknya jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan sedapat mungkin pemesanan tidak berubah. Kompleksitas yang lain adalah dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. 3. Ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasi. 4. Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam konteks supply chain management, yaitu dalam e-procurement dan e-fulfillment. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam.